Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Badari, NIM 1811131322008 dari Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menyampaikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Bakteriologi pada Kualitas Air Sungai menggunakan metode pengujian MPN coliform. Adapun outline yang akan saya bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan, yang kelima daftar pustaka, dan yang terakhir lampiran. Yang pertama itu pendahuluan. Sungai merupakan salah satu jenis perairan yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup. Kualitas air tergantung dari perilaku manusia, sehingga kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan organik dan bahan anorganik yang terkandung di dalam air, seperti lumpur dan bahan yang berasal dari hasil pembuangan. Kualitas kimia yang berhubungan dengan ion-ion senyawa maupun logam yang membahayakan seperti Hg, Pb, Ag, Cu, dan Zn. Residu dari senyawa lain yang bersifat racun adalah residu pestisida yang dapat menyebabkan perubahan bau, warna, dan rasa pada air. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang peruntukan dan baku mutu air sungai. Standar baku mutu air sungai yaitu pada coliform sebesar 1000 mpn per 100 ml, untuk fecal coliform sebesar 2000 mpn per 100 ml. Bakteri pada air terbagi menjadi dua, yaitu bakteri patogen dan bakteri non-patogen. Bakteri patogen yaitu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dengan keluhan diare, seperti disentri, tipus, dan kolera, melalui air yang diminum. Contohnya seperti Shigella dysenteriae, Salmonella typhi, dan Salmonella paratyphi. Nah, kemudian ada bakteri non-patogen, yaitu jenis bakteri yang tidak dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya golongan bakteri fekal, Streptococcus, aerobakteri, dan Actinomycetes. Coliform menunjukkan adanya mikroba yang tumbuh dengan sifat enteropatogenik atau toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan. Karakteristik dari coliform yaitu berbentuk batang, kemudian gram negatif, bersifat aerob untuk mengoksidasi asam amino, dan bersifat anaerob fakultatif yang bersifat fermentatif. Energi diproduksi dengan cara memecah laktosa menjadi asam organik dan gas dalam kurun waktu 24-48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Metode yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik MPN atau most probable number pada sampel air sungai yang ada di salah satu sungai kota Banjarbaru. Tahap penelitiannya ada dua, yaitu pengambilan sampel dan perhitungan total bakteri coliform. Untuk pengambilan sampel menggunakan metode sampel sesaat atau grab sampling, kemudian perhitungan total coliform yaitu sampel yang telah diuji, kemudian dilihat hasil dari total bakteri coliform menggunakan teknik MPN. Seperti pada gambar, di sana ada sampel dan juga NACF fisiologis sebagai pengencerannya. Pengujian MPN saya menggunakan dua uji, yaitu uji penduga dan uji penegasan. Untuk uji penduga saya menggunakan 45 tabung, di mana dari 3 sampel terdiri atas 15 tabung yang berisi 5 mili media LTB atau lauryl tryptose broth. Kemudian dari 15 tabung tersebut saya masukkan sampel sebesar 10 mili, 1 mili, dan 0,1 ml. Tabung diinkubasi pada suhu 35 derajat Celcius dalam kurun waktu 48 jam. Nah, setelah itu nanti akan dilihat hasilnya. Uji penegasan saya ambil dari hasil uji penduga tadi yang hasilnya positif. Kemudian saya ambil sebanyak 1 oz dari sampel dan saya masukkan ke dalam media BGLB atau Brilliant Green Lactose Broth. Kemudian sampel tersebut diinkubasi selama 48 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Hasil dan pembahasan. Pada hasil saya buat berupa tabel di mana dapat dilihat untuk uji penduga coliform terdapat 3 sampel tadi, yaitu hulu, tengah, dan hilir dengan kode sampel 21028/3, 21028/2/3, dan 21028/3/3. Untuk hasil dari jumlah tabung positif pada hulu sebesar 553, tengah 555, dan hilir 554. Jadi untuk uji penduga ini ada 3 sampel yang tabungnya itu bernilai negatif. Uji penegasan coliform yang didapat dari uji penduga seperti pada tabel yaitu sebesar 9.200 untuk sampel hulu, lebih dari 24.000 untuk tengah, dan 16.000 untuk sampel hilir. Hal ini dapat dilihat dari tabel perkiraan yang telah saya cantumkan di bawah. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan yaitu jumlah
tabung yang bernilai positif sebanyak 42 dan 3 tabung bernilai negatif dengan keseluruhan total MPN sebanyak 9.200 untuk hulu, lebih dari 24.000 untuk tengah dan 16.000 untuk hilir, dan dapat dinyatakan bahwa sampel air tersebut melebihi standar baku mutu yaitu 1000 mPn per 100 ml. Kemudian untuk daftar pustaka ada beberapa jurnal yang saya ambil sebagai referensi pada saat saya penelitian. Itu tadi hasil dari pengamatan yang saya lakukan dan saya tulis dalam karya tulis ilmiah. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.